Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang metode pembelajaran yang disusun oleh Melani Ajijah, Ulfa Fauji, Siti Hasna, Amelia Sundari, Satya Zulfiani, dan Ai Halimatus Salamah. Nah, kita langsung saja kepada pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar atau guru. Nah, di sini ada beberapa menurut ahli, yaitu 1. Menurut Hasbi Asyidiki, metode pembelajaran adalah seperangkat cara yang dilakukan guna mencapai tujuan tertentu dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, menurut Ahmadi, metode pembelajaran adalah suatu pengetahuan tentang beberapa cara mengajar yang dipergunakan oleh guru dan instruktur. Dan yang ketiga, yaitu menurut Abdurrahman Ginting, metode pembelajaran adalah cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan sebagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya supaya terjadi proses pembelajaran pada diri siswa. Dan yang terakhir yaitu menurut Nana Sujana, metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsung proses belajar dan mengajar. Nah, di sini contohnya yaitu sebagai calon gurunya. Sebagai calon guru, bagaimana kita dapat memberikan pelajaran yang mudah dimengerti oleh siswa, yaitu contohnya seperti kita akan mengadakan praktikum. Nah, sebagai guru, kita harus mempersiapkan apa yang akan dilakukan, apa yang akan dipraktikumkan oleh kita. Kita siapkan bahan dan alatnya, lalu suruh peserta didik untuk mengamati apa yang akan dipraktikumkan. Contohnya seperti penelitian pada pohon yang ada di lingkungan sekolah. Nah, itu tuh harus diamati oleh para peserta didik. Contohnya sebagai daun itu apa sih manfaatnya bagi tumbuhan, batang sampai akar. Nah, contohnya seperti itu. Di sini akan menjelaskan macam-macam metode pembelajaran. Dan di sini ada metode pembelajaran secara ceramah. Metode ini merupakan cara konvensional, yaitu dengan menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ceramah dianggap sebagai metode yang paling praktis dan ekonomis. Namun terdapat beberapa kekurangan di dalamnya. Nah, dan ini kekurangannya, peserta didik lebih pasif karena hanya mendengarkan pengajar. Terus kegiatan belajar mengajar cenderung membosankan. Beberapa siswa yang lebih menyukai belajar visual akan kesulitan menerima pelajaran. Proses pengajaran lebih fokus pada pengertian kata-kata saja. Nah, di sini kekurangannya seperti barusan. Dan emang kebanyakan orang pasti siswa bosen kalau misalkan metodenya ceramah. Dan kelebihannya, tenaga pengajar dapat mengendalikan kelas sepenuhnya, mendorong siswa agar berusaha melatih fokus. Proses pembelajaran lebih mudah dilakukan. Kegiatan belajar dapat diikuti banyak peserta didik. Kebanyakan kalau metode ceramah cuma mendengarkan saja, tidak ada diskusi atau apapun dengan siswa. Kemudian macam-macam metode pembelajaran melalui pembelajaran diskusi. Nah, metode diskusi adalah suatu metode pengajaran yang mengedepankan aktivitas diskusi.
siswa dalam belajar memecahkan masalah. Metode ini dilakukan dengan membentuk kelompok diskusi untuk membahas suatu masalah. Nah, kelebihannya mendorong siswa berpikir kritis, mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya, melatih siswa tentang toleransi dan menghargai pendapat orang lain. Di sini emang kelebihannya kayak siswa itu harus berpikir kritis, apapun jawabannya tidak takut salah. Dan untuk kekurangannya cenderung didominasi siswa yang suka berbicara. Diperlukan cara formal dalam menyampaikan pendapat. Tema di dalam diskusi biasanya terbatas, hanya cocok untuk kelompok kecil. Dan biasanya kalau di metode diskusi ini yang cenderung lebih diam itu yang siswanya yang gak aktif. Jadi ada kekurangan dan kelebihannya juga, kayak yang bawel baru aktif, kalau yang pendiam ya cenderung diam. Selanjutnya, macam-macam metode pada pembelajaran ialah metode demonstrasi. Metode ini merupakan suatu pengajaran yang dilakukan dengan cara bentuk praktikum, sehingga siswa dapat melihat langsung apa yang sedang dipelajari. Metode ini biasanya lebih menarik dan membuat siswa lebih fokus terhadap pelajaran yang sedang dipelajari. Adapun kelebihan pada metode pembelajaran demonstrasi, yaitu yang pertama, informasi lebih mudah dimengerti karena melalui praktikum secara langsung. Yang kedua, dapat meminimalisir kemungkinan kesalahan pengertian karena bukti konkret terlihat. Dan yang ketiga, siswa lebih mudah memahami informasi yang disampaikan oleh pengajar. Adapun kekurangan pada metode demonstrasi, yaitu tidak semua materi pelajaran dapat didemonstrasikan. Tenaga pengajar pun harus yang sangat paham mengenai materi yang harus disampaikan. Kemudian hanya efektif bila siswanya tidak terlalu banyak. Selanjutnya, metode pembelajaran resitasi. Metode ini mengharuskan para siswa membuat suatu resum mengenai materi yang sudah disampaikan oleh pemateri. Resum tersebut dituliskan di dalam kertas dengan menggunakan kata-kata sendiri oleh para siswa. Tentunya ada kelemahan dan kelebihan pada metode pembelajaran ini. Kelebihan pada metode ini yaitu mendorong siswa untuk melatih cara menulis yang baik. Siswa cenderung lebih mengingat materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, dan melatih siswa juga untuk bertanggung jawab dan mengambil inisiatif. Kekurangan pada metode ini yaitu beberapa siswa dapat mencontek resum milik temannya atau dikerjakan oleh orang lain. Sulit untuk mengevaluasi apakah siswa benar-benar memahami resum yang telah dibuatnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam metode pembelajaran. Khususnya saya akan menjelaskan tentang metode karya wisata. Nah, di sini adalah metode belajar dengan memanfaatkan lingkungan atau tempat-tempat tertentu yang memiliki sumber ilmu bagi siswa, dan metode ini harus mendapat pengawasan langsung dari gurunya. Untuk kelebihannya, memanfaatkan interaksi secara langsung dengan lingkungan alam dan tempat-tempat tertentu. Kegiatan pengajaran lebih menyenangkan dan menarik, serta merangsang siswa untuk lebih kreatif dalam berpikir dan menyampaikan pendapat. Dan untuk kekurangannya, membutuhkan biaya yang cukup besar tentunya itu, dan kegiatan harus direncanakan dengan matang. Dan selanjutnya yaitu harus melalui persetujuan dari banyak pihak, baik pihak sekolah, orang tua, dan pihak lainnya. Dan selanjutnya yaitu faktor keselamatan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Tentu saja itu sangat-sangat penting. Dan
Yang terakhir adalah banyak siswa yang lebih mengutamakan tujuan rekreasi ketimbang tujuan pembelajaran. Lalu selanjutnya yaitu metode perancangan. Yang disebut metode perancangan yaitu pada metode ini siswa dirangsang untuk mampu membuat suatu proyek yang nantinya akan diteliti. Tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya yaitu mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah. Tentunya itu. Dan selanjutnya yaitu melatih siswa untuk dapat mengintegrasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara teratur dan maupun terpadu. Untuk kekurangannya yaitu hanya dapat dilakukan ketika ada event perlombaan, membutuhkan tenaga pengajar khusus untuk merancang atau merencanakan dan melaksanakan kegiatan. Tentu itu sangat dibutuhkan sekali. Dan selanjutnya yaitu membutuhkan sumber daya dan fasilitas yang cukup besar. Selanjutnya, metode debat. Dalam metode ini, siswa saling beradu argumentasi, baik secara perorangan maupun kelompok. Debat tersebut dilakukan secara formal dengan aturan tertentu di mana membahas suatu permasalahan dan cara penyelesaian masalahnya. Kemudian, dalam metode debat ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu melatih kerjasama dan kerja kelompok para siswa, lalu melatih siswa untuk menyampaikan dan mempertahankan argumentasinya. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mencari informasi untuk memperkuat argumentasinya. Dan yang terakhir, melatih kemampuan menyampaikan pendapat dan rasa percaya diri pada siswa. Lalu kekurangannya seringkali menimbulkan argumentasi yang tidak ada penyelesaiannya. Yang kedua, hanya siswa tertentu saja yang melakukan kegiatan. Yang ketiga, pendapat yang disampaikan seringkali tidak memiliki intisari dan hanya berisi sanggahan. Nah, sekarang macam-macam metode pembelajaran yaitu dengan menggunakan metode skrip kooperatif. Nah, metode pembelajaran ini yaitu memaksakan dan mengharuskan siswa untuk menyampaikan kesimpulan dari materi pembelajaran tersebut secara lisan. Nah, biasanya metode ini dilakukan oleh dua orang, yaitu sebagai pembicara dan sebagai pendengar. Jadi, mereka harus menyampaikan kesimpulan materi tersebut kepada temannya secara lisan, dan begitu pun sebaliknya, jadi bergantian. Nah, pada akhir sesi, seorang guru akan menyampaikan kesimpulan dari materi tadi kepada anak didiknya. Nah, sekarang adalah kelebihan dan kekurangan dari metode skrip kooperatif. Melatih siswa dalam mendengarkan, menyampaikan, dan menyimpulkan kesimpulan dari materi tersebut. Kedua, melatih siswa untuk lebih berani dan percaya diri di dalam kelas. Ketiga, siswa lebih aktif secara keseluruhan di dalam kelas. Kelemahan dari metode ini yaitu metode ini hanya bisa dilakukan pada bidang pelajaran tertentu, dan metode ini hanya bisa dilakukan oleh dua orang saja. Nah, sekarang metode pembelajaran discovery. Metode pembelajaran ini mengembangkan cara belajar siswa secara aktif, mandiri, dan memiliki pemahaman yang lebih baik. Dalam hal ini, siswa mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri, sehingga mengingatnya lebih baik. Kelebihan dan kekurangan dari metode ini yaitu mengembangkan kemampuan kognitif siswa, dan siswa berpikir secara lebih luas dan mandiri. Meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri atas penemuan yang dilakukannya. Meningkatkan hubungan timbal balik antara guru dengan siswa.
Kekurangan dari metode ini yaitu metode ini hanya dapat dilakukan dalam kelas kecil dan dalam proses pembelajaran metode ini harus disiapkan mental yang besar. Siswa lebih memperdulikan penemuannya dibanding memperhatikan perilaku dan sikapnya. Tidak semua penemuan dapat memecahkan masalah. Untuk selanjutnya yaitu fungsi dari metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode sebagai alat motivasi ekstrinsik. Nah, di sini metode berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan belajar seseorang. Di sini guru akan menggunakan berbagai macam metode agar dapat merangsang semangat dan motivasi belajar seorang siswa tersebut. Kemudian yang kedua yaitu metode sebagai strategi pengajaran. Tentu saja metode di sini akan menjadi sebuah strategi dan teknik-teknik seorang guru untuk menguasai penyajian atau metode pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga yaitu metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan di sini adalah suatu cita-cita yang akan dicapai dalam proses pembelajaran yang memberikan arah kemana proses pembelajaran tersebut akan dibawa. Nah, tujuan dari proses pembelajaran tidak akan mencapai apabila komponen-komponen lainnya tidak diperhatikan. Jadi, salah satu komponennya adalah metode. Jadi, metode dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar pembelajaran akan tercapai. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan dari metode pembelajaran. Nah, perlu diketahui juga teman-teman bahwa tujuan dari metode pembelajaran ini memiliki banyak sekali tujuannya. Nah, yang pertama salah satunya yaitu untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan individualnya. Jadi di sini dari metode-metode yang sudah dibahas tadi di atas akan membantu siswa dalam mengembangkan bakat-bakatnya yang dimilikinya sehingga dapat mengatasi permasalahan dengan terobosan solusi yang alternatif sesuai dengan metode yang sudah ada. Nah, itu telah disesuaikan dengan kemampuan siswa masing-masing. Nah, untuk selanjutnya yaitu membantu proses belajar mengajar sehingga pelaksanaan kegiatan belajar ini dapat dilakukan dengan cara yang baik dan secara metode yang lebih baik lagi. Dengan berbagai macam metode tentunya telah disesuaikan dengan apa yang dimiliki bakat-bakat siswa atau mungkin kemampuan siswa, disesuaikan dengan kemampuan siswa itu sendiri, yaitu untuk membantu menemukan, kemudian menguji dan membantu dalam menyusun data yang telah dibutuhkan dalam upaya mengembangkan disiplin ilmu pengetahuan. Nah, kemudian juga tujuan dari metode pembelajaran ini yaitu untuk memudahkan proses pembelajaran dengan hasil yang baik sehingga dapat tercapainya tujuan yang baik pula. Nah, tentu saja ya, dengan adanya metode yang baik yang sesuai dengan kemampuan siswa dan telah disesuaikan, nah maka tentu saja ini akan mencapai tujuan yang sangat baik juga. Kelima, tujuan dari metode pembelajaran ini yaitu untuk menghantarkan sebuah pembelajaran yang ideal dan tepat, cepat dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ideal di sini menurutnya mungkin sesuai dengan kebutuhan dan dengan kebutuhan siswa tersebut. Nah, yang terakhir yaitu agar proses pembelajaran dapat berjalan dalam suasana menyenangkan dan penuh motivasi sehingga materi pembelajaran lebih mudah dimengerti oleh siswa dengan metode yang baik dan seorang guru yang menyampaikannya dengan jelas, dengan baik pula, dan dengan skill yang dipunyai oleh guru tersebut, maka
metode pembelajaran ini dan tujuannya akan tercapai dengan baik pula. Nah, mungkin pembahasan dan penjelasan dari kelompok kami dicukupkan sekian saja. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.